Ya, sekarang sudah jarang dan nggak ada, alhamdulillah. Ya, ancak-ancak segala macam udah habis. Kalau mau nonton ada diganceng masih. Ya, jangan. Nah, itu musyrik, menduakan Allah. Ya, percaya sama apa batu cincin segala macam, pakai sunnah. Tapi kalau percaya enggak, ini cincin membawa manfaat nih. Kalau direndam, ya, airnya kita minum hilang hausnya. Benar. Terus percaya dia, yang benar loh. Ya, ini model-model begitu jangan percaya deh. Allah benci pada itu. Ya, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan ya apa yang dapat disampaikan insyaallah nambah iman kita, nambah takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa dim wa an'im wa tafaddal wa بجلالك وكمالك على سير عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزمرنا ومولانا محمد زده الشرفا يا زده الشرفا يا زده الشرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي القدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدمه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من نرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا أكرم الخلق مالك
wasallam wa kafa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal usul salahul jasad wa ruh wa taubatan nasuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Hadirin jamaah musalla Badr yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus akhina billah Mukarram Ustaz Ahmad Firdaus, pengurus Mushola Badru, saudara Yusuf semua yang hadir, insyaallah kehadirannya dijadikan tanda syukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita sanjungan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikutnya hingga sampai kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kita iringi dengan suratul Fatihah, kita mohon pada Allah dengan keagungan dan keberkahannya suratul Fatihah. Semoga Allah senantiasa melindungi kita, dijauhkan dari segala bala, ujian yang menyesatkan, naudzubillah, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan segala usaha kita, jadikan rumah tangga kita sakinah, mawaddah, rahmah, jadikan anak-anak keturunan yang soleh, solihah. Yang sakit ya Allah angkat penyakitnya, diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah pulang ke rahmatullah diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, diluaskan kuburnya. Semoga Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kita yang masih diberikan umur semoga dalam lindungan Allah, ditetapkan iman Islam kita, dipanggil oleh Allah mendapatkan husnul khatimah, dibangkitkan mendapat syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-hadini aqliniyatin sholih ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Zahnawi Al-Bantani radhiyallahu anhu fi al-bab ats-tsani wa fihi 30 mau'izah, arba'atun akhbar wal baqi atharun wa na'ni bil ikhbari aqwalan nabi sallallahu alaihi wasallam wa bil athari au aqwal as-sahabati wa tabi'in. Wa minhu aibal maqalatul ula minal munabbihati sunaniyati ma ruwiya anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala khaslatani la syai'a afdalu minhuma imanu billah wa naf'ul lil muslimin bil magali au bil jahi au bil mali au bil badan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man asbaha la yanwi zulma ala ahadin ghufira lahu ma jana wa man asbaha yanwi nusratal madlum wa qada'a hajatil muslim kanat lahu ka ajril haji wal umrah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulul Karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-bab tsani, ini bab yang kedua ya. Dan pada bab yang kedua ini ada 30 ya, mau'izah ya, kata-kata nasihat. Arba'atul akhbar, yang 4 adalah beberapa hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aibal maqalal ula, yang pertama daripada kata-kata peringatan, yaitu yang 2. Jadi ini ialah hadis yang diriwayatkan oleh baginda Nabi besar Muhammad annahu bahwasanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
telah berkata, khoslatani la saya afdalu minhuma. Dua perkara, dua pengertian itu tidak ada sesuatu yang lebih utama. Jadi ada dua yang nggak ada bandingannya. Apa itu? Ada dua hal yang nggak ada bandingannya. Yang pertama, afdalu minhumal imanu billah. Yang pertama ialah daripada yang kedua tersebut adalah beriman kepada Allah. Itu yang pertama. Dan pertama gitu, mau sholat bagaimana kalau imannya kagak, terus aja brengsek. Iman, ini iman yakin bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu maha melihat, memperhatikan kita. Ya, jadi kita takut berbuat dosa dan berbuat salah. Itu yang pertama, iman. Ya. Jadi kalau orang Islam belum tentu beriman. Ya, Islam banyak Islam yang munafikun nggak beriman. Tapi yang pertama kata baginda Nabi besar Muhammad, di antara yang paling utama adalah iman kepada Allah Subhanahu. Ya, gitu. Kalau orang sudah beriman, ya selamatnya jauh dari maksiat, jauh dari berbuat dosa. Ya, itu kenapa? Karena dia beriman, yakin, percaya adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa naf'u lil muslimin, dan memberi kemanfaatan kepada saudaranya bagi kaum muslimin. Memberi manfaat kepada orang lain. Apa saja? Bil magali au bil jahi au bil mal au bil badani. Memberi kemanfaatan kepada saudara sesama muslim, ya, dengan perkataan yang baik, ya, atau dengan kepangkatan, atau dengan harta benda, atau dengan badan di sini, ya. Di sini jiwa raga tenaga gitu. Anak nggak punya apa-apa nih, anak bantu tenaga, gitu kan ada kan? Gitu kan ada. Ada, ya. Jiwa raga kita bantu, memberi kemanfaatan kepada kaum muslimin. Itu nomor 2 daripada iman. Berarti dengan Allah dan kepada manusia. Itu yang pertama kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kita nggak beri manfaat pada orang lain, ya, berbuat jelek, menghina segala macam, ya, bantu nggak pernah, ya, ini jangan, dosa itu, ya. Jadi iman yang pertama. Yang kedua, memberi kemanfaatan kepada muslimin, ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, man asbaha la yanwi dzulma ala ahadin ghufira lahu ma jana, wa man asbaha yanwi nusratal madlum wa qada'a hajatil muslim kanat lahu ka ajril hajjatin wal umrah. Yang kedua kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang jadi di pagi hari ia tidak berniat, enggak punya niat, enggak ada niat aniaya kepada orang lain, ya, enggak mau enggak ada niat menganiaya terhadap seseorang, enggak ada punya niat, enggak ada arti, enggak ada niat jelek, ya, kepada orang lain, ya, maka diampuni baginya dosa yang telah ia berbuat kejahatan. Jadi dia punya dosa kejahatan, Allah ampuni karena nggak punya niat doang, nggak ada. Maka itu punya niat. Innamal mu'min, innamal niyatu khairun min amali. Niatul mu'min khairun min amali. Niatnya orang mukmin lebih baik daripada amal. Niat doang. Nah ini baru niat aja, bangun tidur kita nggak punya niat jahat,
nggak ada niat jahat, nggak ada niat dolimin orang, nggak punya niat apa-apa, bersih sama orang, maka Allah ampunin dosa kita, ya, yang telah ia berbuat kejahatan, yang ia telah berbuat dosa, Allah ampunin dosa itu. Tuh, ya, jangan ada kita punya niat yang buruk, apalagi suudzon kepada orang lain segala macam, nggak ada bersih. Belajar bersih hati. Wa man asbaha yanwi nusratal mazlumi, dan barang siapa yang jadi di pagi hari ia berniat, ya, akan menolong. Nah ini niat pagi mana dengar si fulan didolimin, itu bahasanya gitu. Ada si fulan didolimin, dia dengar, dia niat, ya, niat untuk apa? Ya, membantu menolong orang yang didolimi dan akan menutupi kebutuhan orang tersebut. Udah dizolimi, ditulungin, terus ditutupi kebutuhannya. Sumpama dia sakit, habis dizolimi, dia bantu, ditutupin tuh, kebutuhannya untuk berobatnya kayak apanya, kayak banyak deh. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan baginya pahala seperti pahala haji dan umroh. Subhanallah. Itu belum pernah injek tanah suci tapi udah dapat pahala haji dan umroh. Subhanallah. Ya, kita mungkin disuruh baik sama orang ini belajar ini, suruh baik sama orang. Ya, suruh berbuat baik kepada orang lain, maka Allah gak segan-segan memberi pahala. Mungkin pahala gak nyata sekarang, kita maunya yang nyata sih. Pahala ini yang kita butuhkan nanti. Ya, kapan? Ntar kalau udah digotong. Ya, kalau udah digotong, baru tuh kita merasakan Masya Allah pahala kita. Kalau sekarang ya sekarang belum kelihatan. Makanya kita belajar berbuat baik agar nanti kita, ya, mendapat pahala yang begitu besar. Karena yang berlaku nanti ketika kita mati, pahala dan dosa yang kita rasakan. Apa banyak pahala, apa banyak dosa, itu yang kita rasakan. Ya, kalau sekarang ya nanti, ya, kira-kira bakal ketemu nggak kita? Bakal ketemu nggak? Ketemu kematian kita, itu yang bakal kita rasakan. Apakah kita nanti merasakan banyak pahala atau banyak dosa? Maka dari itu kita disuruh berbuat baik. Yang pertama, kalau yang tadi iman, insya Allah orang yang beriman dia tidak akan berbuat, bahkan dia punya niat-niat yang baik-baik aja. Ini iman. Ya, tapi kalau yang baik bilang ini, orang beriman pasti orang Islam karena percaya. Tapi kalau yang Islam belum tentu dia beriman, karena banyak maksiat, banyak perbuatan yang zalim. Hanya cuman bahasa aja anak orang Islam, tapi perbuatannya perbuatan yang tidak diredoi oleh Allah. Na'udzubillah, ya, dia nipu, dia ngebohongin, ya, dia khianat, dan na'udzubillah gitu. Oh, bukan orang beriman. Kalau orang beriman takut, gak ada dia mau. Walaupun di hadapan matanya ada uang, disuruh berbuat yang zalim, dia nggak mau. Lebih baik dia mati. Ya. Ada sejarah beriman Bilal bin Rabah di zaman baginda Nabi besar Muhammad. Ya, dia budak yang ditebus oleh baginda Nabi besar Muhammad. Itu di dadanya batu kali besar, disuruh kembali. Dia ikut ajaran baginda Nabi besar Muhammad. Itu di dadanya dicelentangin batu besar. Itu Bilal bin Rabah. Makanya Bilal bin Rabah kesayangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kalau azan di Masjid Nabawi di Madinah, dia naik di menara
itu sekota Madinah dengar suara Bilal bin Rabah. Coba, apalagi pakai mic. Ya, zaman dulu nggak ada mic. Ya, kenapa? Seperti itu orang pada dengar sampai sekota Madinah karena ada Abdullah ibnul Maktum, seorang yang buta, seorang yang berbuta. Itu dia minta rosoh sama baginda Nabi besar Muhammad SAW. Rosohnya apa? Kalau bangun subuh dia takut jalan sendiri karena buta, jauh di pinggir tepi jurang rumahnya, nggak ada yang nuntun, takut binatang yang buas, takut ada lubang. Kira-kira uzurnya tuh diterima apa enggak? Ya, diterima sama Rasulullah. Tapi kata Rasulullah, ya Abdullah ibnul Maktum, sami atau nida, apakah kau dengar azan? Dengar. Nah, kamu datang di pinggir jurang, dengar, nggak bohong. Ditanya, dengar nggak azan? Ketika Bilal bin Rabah mengkumandangkan azan, dengar nggak? Dengar. Nah, kamu wajib datang. Yang buta disuruh datang, kita yang melek nggak ada yang datang. Yang melek susah banget. Subuh 2 baris saja nggak nambah ya. Nambah nggak di sini? Alhamdulillah. Banyak keluar ya. Ini Abdullah ibnul Maktum ya, sampai mendengar suara azannya Bilal bin Rabah, masya Allah ya. Itu orang yang beriman. Maka dari itu kita ya percaya kepada Allah, yakin di mana saja kita berada, yakin adanya Allah agar kita tidak berbuat maksiat. Ya, malu, ada rasa malu. Ya, malu itu dikatakan al-haya minal iman. Malu itu adalah sebagian dari iman. Kalau orang yang berbuat maksiat nggak punya malu pada Allah. Ya, dia cuma malu sama manusia, nengok kanan kiri, nengok kanan, nggak ada orang yang berbuat. Jadi dia pikirnya malunya sama manusia, tapi sama Allah nggak punya malu. Wa qala alaihi salatu wassalam, ahabbul ibadi ilallahi ta'ala anfa'un nas linnas wa afdalul a'malu idkhalus surur ala qalbil mu'min yadrudu anhu ju'an aw yaksimu anhu karban. Kata baginda Nabi besar Muhammad SAW, hanya yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala ialah orang-orang yang lebih berguna bagi manusia. Masya Allah. Lebih berguna bagi manusia, itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa afdalul a'mal, wa afdalul a'mal, dan amal-amal yang paling utama ialah masukkan kegembiraan kepada hati orang mukmin. Gembirain hati orang mukmin, ahlan wa sahlan, gembirain ya, kasih kabar yang gembira, kasih kata-kata yang itu afdol, menyenangkan. Jangan nyakitin, kalau ketemu jangan nyakitin, jangan megelin. Ya Allah, lu udah lama nggak ketemu masih gembel aja. Ada kan bercanda begitu, ada? Ya, takut. Ya, nggak ada tuh kata-kata gitu. Karena kata, mengeluarkan kata itu adalah sebagian doa. Ya, ahlan wa sahlan, masya Allah. Ya, kasih kata-kata yang menggembirakan hatinya orang mukmin. Wa yaduddu anhujuan, yang menolak kegembiraan itu ya akan mendapatkan yang menghilangkan kesusahan. Kita dengar dia susah, kita hilangin kesusahannya dengan apa saja. Kita bantu. Dengar dia lagi susah, ya. Anhu karban, kesusahan. Au yaqdilahu dainan. Nah, sampai begitu. Atau bayarin utangnya. Kita tahu dia susah, lagi banyak utang, bayar. Subhanallah. Yang dicintai oleh Allah. Kalau kita enak banget lu yang punya utang. Ya, itu orang sono yang ngomong, yang dia orang sono Bekasi. Kata orang Bekasi begitu, enak banget lu yang ngutang.
Kan gitu. Ya, ini kita mencari kecintaan Allah agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan menutupi kesusahan si muslim, dan juga kalau ada kita mampu bayarin utangnya. Subhanallah, sampai begitu. Ya, ajaran Allah Subhanahu. Kalau kita dipimpin oleh hawa nafsu, jangan. Kalau pakai akal kita beriman, tapi kalau nafsu nggak terima. Makanya kan apa? Ya, jihad dan nafs, ya, melawan hawa nafsu itu paling berat. Ya, maka dari itu kita disuruh sampai begitu. Wa huslatani, dan dua perkerti juga, di mana tiada sesuatu pun yang lebih jijik, lebih dibenci, tadi dicintai oleh Allah. Apa dua perkara yang lebih dijijik atau najis, anjasu, apa? Minhuma syirku billahi wa dzurru bil muslimin. Yang Allah Subhanahu wa taala benci dan jijik, anjasa atau najis, dari keduanya itu yang pertama apa? Musyrik kepada Allah, menduakan Allah. Itu jangan harap Allah terima amal ibadah kita. Yang kedua, wadurrul muslimin, dan merugikan orang muslim saudara kita. Yang pertama, Allah benci orang yang musyrik dan musyrik. Mungkin itu jangan pakai percaya macam-macam deh. Hanya satu, percaya kepada Allah. Ya, jangan pakai percaya mengeris. Musyrik tuh. Ya, keris, dikembangin, dimandiin segala macam. Ya, sekarang sudah jarang, udah nggak ada, alhamdulillah. Ya, ancak-ancak segala macam udah habis. Kalau mau nonton ada diganceng masih. Ya, jangan. Nah, itu musyrik, menduakan Allah. Ya, percaya sama apa batu cincin segala macam, pakai sunnah. Tapi kalau percaya enggak, ini cincin membawa manfaat nih. Kalau direndam, ya, airnya kita minum hilang hausnya. Terus percaya dia kan yang benar loh. Ya, ini model-model begitu jangan percaya deh. Allah benci pada itu. Ya, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan ya apa yang dapat disampaikan insyaallah nambah iman kita, nambah takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala, dan nambah ibadah kita pada Allah. Ya, malu kita pada Allah, kita pelihara jangan sampai kita berbuat maksiat. Kita malu sama Allah Subhanahu wa taala, karena malu itu sebagian iman. Mudah-mudahan diampuni dosa-dosa kita, dimaafkan kesalahan kita, dan juga diampuni dosa-dosa kita yang kecil maupun yang besar. Insya Allah kita dipanggil mendapatkan husnul khatimah. Dawahu ya subhanallah wa tayyatu biasalah wa akhiru da'wahu alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.